Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Sri Rahayu, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka pada komunitas belajar Al-Abrar Creative Learning and Literacy Community. Berbagi praktik baik penyusunan modul ajar berbasis buku. Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang menyejarah. Namun, bagaimana kita bisa tahu sejarah jika kita tidak membaca? Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang tidak sempit dan berani menjelajah. Namun, bagaimana kita tahu akan yang luas dan inspirasi untuk penjelajahan jika kita tidak membaca? Salah satu prototipe di dalam kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berbasis buku. Nah, jika kita ingin merancang kegiatan pembelajaran berbasis buku, maka terlebih dahulu kita harus menyusun modul ajar berbasis buku atau bahan bacaan. Ada 4 langkah dalam penyusunan modul ajar berbasis buku, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebelum membaca. Kedua, saat membaca. Ketiga, setelah membaca. Keempat, bookish activities. Langkah pertama dalam penyusunan modul ajar berbasis buku. Sebelum membaca, hal-hal yang kita lakukan yaitu pengamatan buku, diskusi tentang buku, menyebutkan penulis dan ilustrator, serta mengajak menebak isi buku. Langkah kedua, saat membaca. Yang kita lakukan yaitu memulai membaca dengan pertanyaan pemantik untuk menstimulasi anak agar tertarik dalam aktivitas membaca, serta tunjuk gambar bagi anak usia dini. Langkah ketiga, setelah membaca. Mendiskusikan tokoh, latar, dan plot cerita. Mengajak anak menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa mereka berdasarkan daya tangkapnya terhadap isi cerita. Memberikan alternatif akhir dan lanjutan cerita. Langkah keempat, yaitu bookish activity. Bookish activity adalah kegiatan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics berbasis buku sesuai dengan topik isi cerita yang disampaikan pada buku. Dalam penyusunan modul ajar harus memuat komponen capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selebihnya, komponen lainnya bisa saja disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. TK Islam Terpadu Al-Abrar memodifikasi penyusunan modul ajar yang diterapkan di sekolah, yang mana komponennya sebagai berikut. KOP satuan PAUD, kemudian identitas layanan, tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, opsional terdiri dari profil pelajar Pancasila, topik, alokasi waktu, sumber buku, dan rencana penilaian atau rencana asesmen. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang termasuk di dalam rangkaian teknik membaca nyaring, yang mana terdapat 4 langkah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Terakhir, tanda tangan kepala sekolah dan guru. Praktik baik ini saya bagikan di komunitas belajar Al-Abrar Kreatif, yaitu komunitas internal yang terdapat di TK Islam Terpadu Al-Abrar. Komunitas ini telah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.